Halo, balik lagi di YouTube Amanda Bacain Cerita. Dukung aku terus dengan langganan membership di akun YouTube aku. Caranya gampang, tinggal masuk ke akun YouTube aku dan klik join. Di sana ada pilihan paketnya dengan berbagai benefit yang bisa kamu dapetin. Yuk join di membership aku. Masyarakat New Orleans pasti mengetahui tentang kisah kelam dari mansion paling berhantu di kota itu. Mansion yang bertempat di French Quarter 1140 Royal Street ini konon dihuni oleh ratusan hantu yang wujudnya sangat mengerikan. Bagaimana tidak, penyebab kematian mereka rupanya akibat dari penyiksaan tidak manusiawi dari majikan mereka. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar nama Madame Lalaurie. Dia adalah wanita sosialita yang terkenal santun, cantik, dan ramah. Madame Lalaurie terlahir sebagai Mary Delphine McCarthy pada tahun 19 Maret 1787. Dia kemudian menikah dengan seorang perwira kerajaan Spanyol tingkat tinggi ketika baru berusia 13 tahun. Sayangnya, sang suami meninggal secara tiba-tiba ketika Delphine tengah mengandung anak pertama mereka. Beberapa hari setelah kematian suaminya, Delphine melahirkan putrinya dan kembali ke New Orleans. Di usia 21 tahun, Delphine menikah untuk yang kedua kalinya. Kali ini, suaminya merupakan seorang bankir, pengacara, pedagang, sekaligus legislator terkemuka. Dari suaminya inilah, Delphine melahirkan 4 anak lagi. Sayangnya, sang suami lagi-lagi meninggal pada tahun 1816. Meninggalkan Delphine sebagai janda untuk yang kedua kalinya. Pernikahannya yang ketiga dengan seorang bangsawan menaikkan status sosialnya di masyarakat. Dr. Leonard Louis Nicholas Lalaurie berusia 15 tahun lebih muda daripada Delphine. Meskipun hal itu sempat menjadi perbincangan di masyarakat, namun keduanya dapat memperlihatkan betapa erat hubungan pernikahan mereka. Delphine pun memutuskan untuk membeli rumah di French Quarter 1140 Royal Street dan mengubahnya menjadi mansion mewah. Mansion itu dilengkapi dengan tempat tinggal para budak. Delphine tinggal di sana bersama suaminya dan 2 anaknya. Selama tinggal di sana, Delphine yang kini lebih dikenal sebagai Madame Lalaurie sering menggelar pesta mewah untuk masyarakat kalangan atas. Wajahnya yang cantik, sikapnya yang santun dan ramah, membuat semua orang terpesona padanya. Tidak ada yang tahu sisi gelapnya, hingga di suatu malam, mansionnya mengalami insiden kebakaran. 10 April 1834 merupakan awal dari runtuhnya reputasi Madame Lalaurie. Sebuah kebakaran hebat membuat masyarakat sekitar bergotong royong untuk membantu menyelamatkan para penghuninya. Namun, betapa terkejutnya ketika mereka mendapati kalau tempat tinggal para budak terkunci dari dalam. Setelah keluarga Lalaurie menolak untuk memberikan kunci, mereka berhasil mendobrak pintunya dan pemandangan mengerikan segera menyambut mereka. Banyak mayat-mayat budak dalam keadaan sangat mengenaskan. Ada yang tangannya telah terpotong dan kulitnya disayat, ada yang tubuhnya terbungkus oleh usus manusia, ada juga yang mengalami patah tulang pada kaki dan tangannya sehingga menyerupai kepiting. Niat para warga sekitar dalam membantu proses pemadaman berakhir dengan amukan warga yang menghancurkan seisi mansion tersebut. Madame Lalaurie beserta anak-anaknya segera melarikan diri ke Prancis. Rupanya, warga sekitar memang sempat mendengar rumor tentang perlakuan buruk Madame Lalaurie kepada para budaknya. Hanya saja, ketika seorang pengacara mengunjungi mansion tersebut, tidak ditemukan bukti kejahatan. Hingga pada suatu hari, koki pribadi Lalaurie yang telah berusia 70 tahun dihukum oleh sang madam dengan merantai kakinya ke kompor. Merasa takut kalau suatu hari dia akan dibawa ke lantai paling atas, si koki pun melakukan upaya bunuh diri dengan membakar kompornya. Rupanya, hal itu malah membuka tabir kejahatan Madame Lalaurie kepada publik. Sedangkan, koki tersebut ditemukan selamat dan ketakutan. Menurut ceritanya, semua budak yang dibawa ke lantai paling atas tidak akan pernah kembali. Karena, di sanalah Madame Lalaurie akan mengeksekusi budak-budaknya. Suami sang madam rupanya mengetahui tindakan sadis yang dilakukan istrinya.
Bahkan, dia terang-terangan membela istrinya ketika seorang hakim menegurnya atas tindakan gila istrinya. Pada tanggal 7 Desember 1842, Maria Lalaurie menghadap pada Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di usia 62 tahun. Keluarganya memutuskan untuk memakamkan dirinya di New Orleans secara diam-diam. Kini, Lalaurie Mansion masih berdiri kokoh sejak dibangun ulang dan sempat digunakan untuk keperluan publik. Sebelum akhirnya mansion ini berpindah tangan beberapa kali dan bahkan sempat dibeli oleh aktor Nicolas Cage pada tahun 2007. Banyak yang mengatakan kalau tidak ada orang yang betah tinggal di sana, sebab banyak hantu-hantu budak dalam wujud mengerikan yang berkeliaran di sana. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Jangan lupa gabung membership aku untuk dapetin video eksklusif setiap minggunya. Take care kalian!